Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maryadi selaku pengampu mata kuliah Education Management dan teman-teman semua yang kami sayangi. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan perkuliahan hari ini dengan lancar. Dan yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kami tunggu syafaatnya di akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Nadira Inas Alimah dengan NIM A3200039 dan rekan saya Aiglul Fajrniar Ainiyah dengan NIM A3202049. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 12, yaitu adalah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah yang disingkat MPMBS atau M. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah atau disingkat dengan MPMBS atau M itu adalah manajemen mutu dalam konteks pendidikan yang dapat diartikan sebagai sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus-menerus atau disebut dengan continuous performance improvement pada hasil atau proses di sebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia atau research dan modal yang tersedia. Mutu yang ditingkatkan dalam pendidikan meliputi input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala sesuatu yang dimaksud yaitu seperti sumber daya dan perangkat lunak serta harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan peserta didik. Untuk sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan, dan uang. Sedangkan untuk input perangkat itu seperti struktur organisasi sekolah, peraturan undang-undangan, deskripsi tugas, rencana atau program. Sedangkan untuk harapan itu seperti visi, misi, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Dan untuk kesiapan input itu sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Proses pendidikan adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses. Selanjutnya yaitu ada pengertian MPMBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS adalah nama lain dari manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS sendiri merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan, khususnya di Indonesia, yang memberikan otonomi luas kepada lembaga sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pada tahun 1999, model baru pengelolaan sekolah sudah diterapkan di sejumlah sekolah dan madrasah rintisan dengan sebutan MPMBS. MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah seperti guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan masyarakat seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPMBS atau M merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah. MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan nasional saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian. Konsep dasar MPMBS atau M adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya, MPMBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada masing-masing sekolah atau madrasah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua siswa, masyarakat, lingkungan, dan para tokoh masyarakat. Oleh karena itu, esensi MPMBS sama dengan otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah.
Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Dan merdeka atau tidak tergantung otonomi menjadi tolak ukur kemandirian sekolah. Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah, guru, siswa, karyawan, dan masyarakat seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik MPMBS atau M. MPMBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MPMBS merupakan wadah atau kerangka, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MPMBS berikut memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Terdapat output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Output diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output berupa prestasi non-akademik. Pada proses yang pertama, itu ada proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki efektivitas proses belajar mengajar atau disebut dengan PBM yang tinggi. PBM tidak hanya sekedar menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan, akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan, sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. PBM yang efektif juga menekankan pada belajar mengetahui atau learning to know, belajar bekerja, learning to do, belajar hidup bersama, learning live together, dan belajar menjadi diri sendiri, learning to be. Yang B, ada kepemimpinan sekolah yang kuat. Sekolah yang menerapkan MPMBS, yaitu di mana kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengordinasi, menggerakkan, menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan inisiatif atau prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang C, ada lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Sekolah yang efektif selalu menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman atau enjoyable learning. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting. D, yaitu pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Tenaga kependidikan merupakan jiwa dari sekolah, terutama guru. Sekolah hanyalah merupakan wadah. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan mulai dari kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, hingga sampai pada imbal jasa merupakan hal yang penting bagi seorang kepala sekolah. Terlebih-lebih pada pengembangan tenaga kependidikan ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat. Tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menyukseskan MPMBS adalah tenaga kependidikan yang mempunyai komitmen tinggi, selalu mampu dan sanggup menjalankan tugasnya dengan baik. Yang E, sekolah memiliki budaya mutu. Budaya mutu memiliki elemen-elemen seperti yang pertama, informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan, untuk mengadili atau mengontrol orang. Yang kedua, kewenangan harus sebatas tanggung jawab. Yang ketiga, hasil harus diikuti penghargaan atau rewards atau sanksi yang bisa disebut dengan punishment. Yang keempat, ada kolaborasi dan sinergi. Bukan kompetisi, harus merupakan basis untuk kerjasama. Yang kelima, warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya. Yang keenam, atmosfer keadilan atau fairness harus diutamakan.
Yang ketujuh, imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan. Yang kedelapan, warga sekolah merasa memiliki sekolah. Yang F, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Teamwork merupakan karakteristik yang dituntut oleh MPMBS karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerja sama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah. Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. H. Partisipasi yang tinggi dari warga dan masyarakat. Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat prestasi, makin besar rasa memiliki, makin besar tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya. I. Sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. Keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan MPMBS. Keterbukaan atau transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagai alat kontrol. J. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah atau psikologis dan fisik. Perubahan harus merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi semua warga sekolah. Sebaiknya, kemampuan merupakan musuh sekolah. Tentu saja yang dimaksud perubahan adalah peningkatan, baik bersifat fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya, atau ada peningkatan, terutama mutu peserta didik. K. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi belajar secara teratur, kita dapat mengetahui bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus-menerus merupakan kebiasaan warga sekolah. I. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Sekolah selalu tanggap atau responsif terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah selalu membaca lingkungan yang menanggapinya secara cepat dan tepat. Bahkan, sekolah tidak hanya mampu menyesuaikan terhadap perubahan atau tuntunan, akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi. F. Memiliki komunikasi yang baik. Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik terutama antar warga sekolah dan juga sekolah masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah dapat diketahui. Dengan cara ini, maka keterpaduan semua kegiatan sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang dipatok. Selain itu, komunikasi yang baik juga akan membentuk teamwork yang kuat, kompak, dan cerdas sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan secara merata oleh warga sekolah. N. Sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas merupakan bentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah. Di sini, pemerintah dan orang tua serta masyarakat boleh memberikan feedback kepada sekolah yang terhadap program kinerjanya itu setelah mencapai atau tidak. Jika mencapai, maka pemerintah boleh memberikan sebuah rewards untuk sekolah untuk mendorong kinerjanya agar baik lagi untuk kedepannya. Jikalau program tidak sesuai, maka pemerintah berhak memberikan teguran sebagai punishment. Dan untuk orang tua, maka orang tua ketika dia merasakan adanya perbedaan untuk kemajuan pada anak-anaknya, maka orang tua boleh memberikan support dan dukungan kepada sekolah. Dan jika pun tidak sesuai, maka orang tua dan masyarakat boleh meminta pertanggungjawaban kepada pihak sekolah.
O. Sekolah memiliki kemampuan manajemen sustainabilitas. Sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, baik dalam program atau pendanaannya. Sustainabilitas program dapat dilihat dari keberlanjutan program-program yang telah dirintis sebelumnya, dan bahkan berkembang menjadi program-program baru yang belum pernah ada sebelumnya. 3. Input pendidikan. A. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah, kemudian disosialisasikan kepada semua warga sekolah, sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah. B. Sumber daya tersedia dan siap. Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah tidak akan tercapai. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya, uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya. Dengan penegasan bahwa sumber daya selebihnya tidak mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran sekolah, tanpa campur tangan sumber daya manusia. Sekolah yang menerapkan MPMBS harus memiliki tingkat kesiapan sumber daya yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. C. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Staf merupakan jiwa sekolah. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki staf yang mampu atau kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Implikasinya yang jelas yaitu, bagi sekolah yang ingin efektivitasnya tinggi, maka kepemilikan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan keharusan. D. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. Sekolah yang menerapkan MPMBS merupakan dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai tingkat yang maksimal. Peserta didik mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ketiga unsur tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. E. Fokus pada pelanggan, khususnya siswa. Pelanggan, terutama siswa, harus merupakan fokus dari semua kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. F. Input management. Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kelengkapan dan kejelasan input manajemen akan membantu kepala sekolah mengelola sekolahnya dengan efektif. Input manajemen yang dimaksud meliputi tugas yang jelas, rencana yang terperinci, dan sistematif, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, dan sebagainya. Fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah. Wallester dan Moorman berpendapat bahwa terdapat 4 sumber daya yang harus didesentralisasikan ke sekolah, yaitu power atau authority, knowledge, information, and rewards. A. Kekuasaan atau kewenangan, power or authority, harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung, yaitu melalui dewan sekolah. Ada 3 bidang penting, yaitu budget, personel, dan kurikulum. B. Pengetahuan atau knowledge, juga harus didesentralisasikan sehingga sumber daya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung atau job skills, keterampilan kelompok atau teamwork skills, dan pengetahuan keorganisasian atau organizational knowledge. C. Informasi atau information, harus didesentralisasikan. Pada model strukturistik, informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh konstituen sekolah, bahkan ke seluruh stakeholder
Yang harus disebarluaskan adalah visi, misi, strategi sasaran, dan tujuan sekolah, keuangan, dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah, dan para pelanggannya. D. Penghargaan atau reward adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik berupa pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran. Sementara, Depdiknas merumuskan 9 hal yang dapat didesentralisasikan ke sekolah, yaitu A. Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. B. Pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional, yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. C. Pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan pengajarannya yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. D. Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja, hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru, pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. E. Pengelolaan perawatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga pengembangannya dengan didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, dan kemutakhirannya. F. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama penggunaan uang, sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang mendatangkan penghasilan. G. Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dahulu telah didesentralisasikan. H. Hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dahulu telah didesentralisasikan. I. Pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif akademik merupakan prasyarat bagi penyelenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimis, dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Tujuan dan manfaat MPMBSM. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MPMBSM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Kemudian, peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem intensif serta disintensif, sedangkan peningkatan pemerataan bisa diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Di antara manfaat model MPMBSM adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada sekolah, yang tentu saja disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada kepala sekolah mengindikasikan sebuah tanggung jawab pengelolaan sumber daya pengembangan dan strategi peningkatan mutu yang sesuai dengan kondisi setempat. Pemberian kesempatan
kepada sekolah atau guru untuk menyusun kurikulum. Guru dituntut bahkan didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Tujuan penerapan MPMPSM dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. B. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. C. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. D. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Strategi pelaksanaan MPMPSM. Strategi pelaksanaan atau implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah akan tercapai dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola dan mengoperasionalkan sekolah. Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan MPMPSM. A. Menyosialisasikan konsep MPMPSM. Sosialisasi konsep disampaikan kepada seluruh stakeholders sekolah, guru, konselor, wakil kepala sekolah, siswa, karyawan, melalui pelatihan, diskusi, dan seterusnya. B. Melakukan analisis situasi sasaran atau output. Hasil dari analisis ini berupa tantangan antara keadaan sekarang dan sasaran yang diharapkan. C. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai. Dalam merumuskan sasaran harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. D. Menyusun rencana peningkatan mutu. Rencana peningkatan mutu yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan di mana dilaksanakan, dan beberapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun dari orang tua peserta didik, baik secara moral maupun finansial untuk melaksanakan perencanaan peningkatan mutu pendidikan tersebut. E. Melaksanakan rencana peningkatan mutu. Pelaksanaan rencana peningkatan mutu dengan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dianggap efektif dan menggunakan teori-teori yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. F. Melakukan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir catur bulan, sedangkan evaluasi jangka panjang dilakukan setiap akhir tahun untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu telah mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.